Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Rohib Maulana Syakirin. Saya tinggal di Kediri. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik-baik saja kah? Semoga baik-baik saja ya, insya Allah. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Kira-kira apa aja dan bagaimana sih keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat itu? Yuk kita cek. Sebelum itu, perkenankan Bapak untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Yang pertama, diharapkan peserta didik mampu mengetahui hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, diharapkan peserta didik mampu mengetahui terjemahan hadis. Yang ketiga, diharapkan peserta didik mampu mengetahui isi kandungan hadis. Yang keempat, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan keterkaitan antara hadis. Dan yang kelima, diharapkan peserta didik mampu menerapkan isi kandungan dari hadis. Oke. Setiap manusia pasti memiliki caranya masing-masing dalam menyikapi kehidupan. Ada yang menyikapi kehidupan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia saja, tanpa memikirkan bagaimana kehidupan mencari akhirat. Tuh. Namun, ada juga yang menyikapi kehidupan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Orang-orang yang menyikapi kehidupan di dunia dan juga untuk kehidupan akhirat, maka sesungguhnya ia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tetapi sebaliknya, orang yang hanya mengejar kepentingan dunia, maka sesungguhnya ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Nah, maka dari itu, tugas kita sebagai seorang muslim adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Islam mengajarkan bahwa hidup harus seimbang antara di dunia dan di akhirat. Dunia harus disiapkan untuk menuju hidup yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Meski kita sebagai orang Islam perlu menyadari bahwa kehidupan dunia adalah sementara, maka hendaknya kita hanya menjadikan dunia sebagai jembatan untuk menuju kebahagiaan di akhirat. Nah, adik-adik, dalam bab ini kita akan mempelajari hadis-hadis tentang kehidupan dunia dan di akhirat. Kira-kira hadis dari siapa saja sih? Penasaran? Yuk kita cek dan kita pelajari bersama. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir dari Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratuhu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an fa inna dunya balagun ilal akhirah wala takunu kalla 'alan nas. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallah minal mu'minin ad-dha'if wa fi kulli khairi ahrisu ala ma yanfa'uka wasta'inu billah wa la ta'jizu wa in asabaka syai'un fala taqul law anna fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa in law taftahu amala syaitan. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Zubair bin Awam. La ya'khudha ahadukum ahbala fayukhadu khuzmatan min khotobi fayabi'a fayakufallah bihi wajhahu khairan min ayyas'alu nas a'tiya ammani'a. Nah, setelah kita mempelajari mengenai ayat dan terjemahan hadis, sekarang kita akan menuju ke kandungan hadis. Kita akan memulai mempelajari isi kandungan hadis. Yang pertama, ada hadis dari riwayat Ibnu As-Sakir dari Anas, di mana kandungan hadisnya yaitu Islam memperhatikan keseimbangan antara kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Maka dari itu, agama Islam melarang pemeluknya menjadi beban yang memberatkan orang lain. Hal inilah mengapa kita sebagai orang miskin harus bisa menjadi manusia yang mandiri. Berikutnya ada kandungan dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, di mana umat muslim yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang lemah. Nah, hadis ini memotivasi umat muslim agar menjadi pemegang kuat baik dari segi keimanan, ekonomi, dan juga fisik.
Dan yang ketiga, isi kandungan hadis dari hadis riwayat Al-Bukhari dari Zubair bin Awam, yaitu umat muslim harus menjauhi perbuatan meminta-minta karena perbuatan tersebut merupakan hal yang tidak terhormat. Nah, hadis ini memotivasi umat muslim untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke. Nah, adik-adik, setelah kita mempelajari isi kandungan hadis, sekarang kita akan mempelajari mengenai keterkaitan kandungan hadis. Penasaran? Yuk kita belajar bersama. Oke, hadis yang pertama, tidak benar meninggalkan kehidupan dunianya demi kepentingan akhiratnya. Begitu pula sebaliknya, Islam melarang kepada pemeluknya menjadi beban orang lain. Ini berarti mendorong kita untuk hidup mandiri. Hadis yang kedua, mengandung motivasi agar hidup penuh semangat dan untuk selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan menjadi mukmin yang kuat karena Allah lebih mencintai mukmin yang kuat. Dan hadis yang ketiga merupakan dorongan yang sangat kuat untuk bekerja keras dalam rangka memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Apapun pekerjaannya, yang penting halal. Hal ini akan dapat menghindari dari perilaku meminta-minta kepada orang lain. Halo adik-adik, masih semangat? Harus semua ya? Tadi kita telah mempelajari ayat, terjemahan, kandungan, dan keterkaitan kandungan hadis. Sekarang kita akan menuju ke dampak positif menerapkan isi kandungan hadis. Yuk kita belajar bersama. Dampak positif menerapkan isi kandungan hadis. Yang pertama, seorang muslim menjadikan rezekinya untuk menuju kehidupan akhirat. Yang kedua, seorang muslim senantiasa memperbaiki dunianya untuk akhiratnya. Dan yang ketiga, seorang muslim akan senantiasa menjadikan umurnya sebagai perjalanan ibadah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, seorang muslim akan senantiasa waspada sepanjang hidupnya terhadap nafsu lawamah agar tidak melakukan kejahatan. Dan yang kelima, seseorang menyadari bahwa hidup ini adalah sementara. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, seseorang harus senantiasa beramal untuk bekal akhirat. Nah, adik-adik, mengejar kehidupan akhirat memang merupakan hal yang penting. Namun jangan mengabaikan kehidupan di dunia juga ya, karena bagaimanapun ciri pendukungnya merupakan jembatan untuk kita mendapatkan amal soleh, dimana amal soleh tersebut merupakan amal yang akan kita bawa dan sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Nah, agama Islam mengharuskan umatnya untuk hidup seimbang di dunia dan juga di akhirat. Hal ini bisa dilakukan bila kita menerapkan isi kandungan dari hadis-hadis keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat yang sudah kita pelajari tadi ya. Bagaimana adik-adik? Sudah pahamkah dengan materi yang baru saja kita pelajari? Jikalau belum, nanti bisa diputar kembali ya videonya. Oke, sampai sini dulu materi kita kali ini, semoga bisa bermanfaat. Oh iya, jangan lupa diterapkan selalu. Semangat. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.